Pemirsa, industri otomotif dunia sedang menghadapi transformasi paling signifikan dalam sejarah, seiring dengan semakin pesatnya penggantian mesin pembakaran internal tradisional dengan baterai listrik yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Siapapun yang memiliki dasar yang kuat dalam teknologi manufaktur kendaraan listrik dan rantai pasokan akan menentukan langkah menuju tahap berikutnya dalam persaingan ekonomi yang penting saat ini dan di masa depan. Tiongkok menjadi salah satu negara yang memperoleh manfaat dari teknologi ini yang disebabkan oleh visi strategis pemerintah melalui investasi besar-besaran dalam penelitian teknologi baterai, penambangan dan pemurnian mineral hulu, dan kemajuan luas dalam digitalisasi seluler dan pengembangan perangkat lunak dalam kendaraan. Semua itu memungkinkan Tiongkok untuk memimpin persaingan global dalam penggunaan kendaraan listrik, seiring dengan upaya negara-negara besar memerangi perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon. Lantas, sudah sejauh mana dominasi kendaraan listrik Tiongkok di tingkat global? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Tiongkok memainkan peran dominan dalam rantai pasokan kendaraan listrik dengan lebih dari 400.000 perusahaan kendaraan listrik tersebar di seluruh negeri. Negara ini juga menampung lebih dari separuh kemampuan pemrosesan dan pemurnian litium, kobalt, dan grafit dunia, yang semuanya merupakan bahan penting untuk membuat baterai. Terlebih lagi, baterai yang merupakan komponen paling penting dari sebuah kendaraan listrik ternyata menyumbang 40% dari harga jual kendaraan. Dengan demikian, produsen kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan akan menguasai sekitar 50% pasar kendaraan listrik global pada tahun 2030 yang akan memberikan dorongan besar terhadap kemampuan manufaktur Tiongkok. Menurut studi industri, skala pasar kendaraan listrik global diproyeksikan akan tumbuh lebih dari 3 kali lipat hingga mencapai 1,6 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari perkiraan 500 miliar dolar Amerika pada tahun ini, dan juga tumbuh pada tingkat tahunan gabungan sebesar 18% selama dekade ini. Jika kita flashback pada 15 tahun yang lalu, Tiongkok masih merupakan negara yang lamban dalam pembuatan mobil. Bahkan pada tahun 2010, penjualan kendaraan Tiongkok di luar negeri sebagian besar hanya melibatkan truk dan bus berteknologi rendah yang hampir semuanya dikirim ke pasar yang kurang berkembang seperti Afrika, Eropa Timur, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun kini perubahan besar telah terjadi dalam lanskap otomotif global. Tiongkok sukses melampaui Jepang dalam menjadi eksportir kendaraan otomotif terbesar di dunia dalam 6 bulan pertama tahun 2023. Hal ini menurut para analis disebabkan oleh semakin populernya generasi milenial dan generasi Z yang sadar terhadap pencemaran lingkungan di seluruh dunia untuk mengadopsi kendaraan listrik ramah lingkungan tanpa emisi karbon. Itu sebabnya Tiongkok menjadi pasar mobil terbesar di dunia dan pusat produksi serta inovasi terkemuka untuk komponen mobil dan kendaraan, di mana manufaktur kendaraan Tiongkok juga telah mencapai tingkat kematangan yang luar biasa. Apalagi diketahui bahwa berkat keunggulan rantai pasok Tiongkok yang komprehensif, maka biaya logistik, tenaga kerja, dan penggunaan lahan yang rendah membuat produsen kendaraan listrik di Tiongkok memiliki keunggulan dari segi biaya yang cukup besar dibandingkan dengan produsen mobil Amerika Serikat dan Eropa. Makanya, dunia terpana ketika data dari Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok menguraikan besaran ekspor kendaraan energi baru Tiongkok yang telah melampaui 534.000 unit dari Januari hingga Juni tahun ini, naik 160% secara tahunan. Inilah yang membuat sektor otomotif global kini bertransformasi dari industri manufaktur perakitan tradisional menjadi industri padat teknologi yang mana elektrifikasi, konektivitas, pengemudian otonom, dan ride sharing adalah 4 tren evolusi utama di sektor otomotif masa depan. 4 tren evolusi tersebut yang membuat produsen mobil Tiongkok telah menjadi yang terdepan dalam inovasi dan produksi. Misalnya,
dominasi perusahaan Tiongkok dalam memproduksi baterai canggih yang dipimpin oleh CATL, BYD, dan Eve Power, itu berarti Tiongkok berpeluang besar menyumbang 2/3 produksi baterai global pada tahun 2030. Sementara Eropa dan Jepang diperkirakan akan menderita kerugian global yang cukup besar dari pangsa pasar dalam transformasi kendaraan berbahan bakar bensin ke mobil energi baru, karena pembuat mobil mereka hanya berfokus pada inovasi teknologi otomotif tradisional, sebagaimana cara mereka menopang keunggulan pasarnya dalam memproduksi kendaraan diesel dan bensin yang lebih efisien. Namun berbeda dengan Tiongkok, di mana mobil Tiongkok sejak tahun 2010 telah mengarahkan peningkatan investasi pada penelitian dan pengembangan untuk terobosan baterai dan bagaimana cara untuk meningkatkan pengalaman berkendara yang terhubung ke internet, termasuk sistem infotainment di dalamnya. Pemirsa, mengenai pasar dalam dan luar negeri Tiongkok, BYD, GAC Aion, Li Auto, NIO, Chang'an, dan Wuling, serta Tesla merupakan penjual kendaraan listrik terkemuka. Pada tahun 2022, penjualan global BYD telah melampaui Tesla dan menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pada bulan Mei tahun ini, sebuah laporan penelitian oleh Dewan Internasional untuk Transportasi Bersih atau ICCT mengamati kemajuan transisi industri dari bahan bakar bensin ke mobil listrik yang menyebutkan bahwa BYD dan Tesla sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Menurut ICCT, 6 merek termasuk yang paling lamban dalam transisi mobil listrik, terdiri dari 1 produsen mobil dari India, 5 mobil pabrikan Jepang termasuk Toyota, Nissan, Honda. Alasannya, produsen mobil Jepang berkinerja buruk dalam transisi kendaraan listrik disebabkan oleh obsesi Toyota dan merek Jepang lainnya dalam mengembangkan mobil berbahan bakar hidrogen yang terbukti sebagai langkah yang salah arah. Artinya, dengan cepatnya transisi konsumen global beralih ke mobil listrik saat ini, maka bisa dipastikan produsen mobil Jepang enggan untuk mengakui keterbatasan kendaraan hidrogennya, karena pengakuan itu hanya akan berdampak buruk pada industri otomotifnya dan mengurangi daya saing Jepang di masa depan. Selain itu, meskipun banyak merek mobil Jerman yang juga menggembar-gemborkan rencana jajaran kendaraan listrik, mereka nampaknya masih jauh dari mampu mengejar penjualan BYD, Tesla, dan produsen kendaraan listrik terkemuka Tiongkok lainnya. Terbukti, BYD sukses mengirimkan 1,25 juta kendaraan listrik dan Tesla sukses mengapalkan 900.000 mobilnya pada semester pertama tahun ini. Sedangkan produksi gabungan Mercedes-Benz, BMW, Porsche, dan Volkswagen gagal mencapai angka-angka tersebut. Meski demikian, raksasa mobil Jerman masih dianggap jauh lebih maju dibandingkan rekan-rekan mereka di Jepang dalam mengadopsi teknologi kendaraan listrik. Jerman juga kemungkinan besar akan menjadi pesaing serius Tiongkok di pasar kendaraan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dengan kehadiran Tiongkok sebagai negara berkembang yang menjadi penyeimbang bagi negara maju, terutama dalam sektor teknologi kendaraan listrik, setidaknya memberi motivasi bagi negara berkembang lainnya, terutama Indonesia, yang saat ini juga sedang mengupayakan hilirisasi untuk dapat mengembangkan kendaraan listrik di masa depan. Nah pemirsa, demikianlah Jurnal Barata kali ini yang menyoroti sekilas kemajuan yang dicapai Tiongkok dalam mengembangkan dan memimpin dalam industri kendaraan ramah lingkungan. Saya Endro dan tim redaksi Jurnal Barata mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.